Untuk cara yang kedua, ya anakku ya, ini sebenarnya pelajaran kelas 11. Ya. Cara kedua ini kita pakai metode hukum Hess. Pasti masih ingat ya, pelajaran kelas 11 ya anakku ya. Jadi kalau cara yang kedua ini nak, metode hukum Hess, kita pakai dengan menggunakan rangkaian reaksi. Ya. Berarti nanti nak reaksinya ada banyak. Untuk mempersingkat waktu Bapak menulis, kita ambil aja yang ada di halaman 52. Ya. Halaman 52 soal nomor 2. Kita akan coba memecahkan soal ini nakku tanpa seribet ini. Ya, ini kan ribet kali ini kan, pakai diagram, pakai apa gitu nakku ya. Kita coba memecahkan soal ini dengan menggunakan rangkaian reaksi. Tetapi ketentuannya sedikit, Bapak tambahkan di sini nakku ya, catatannya sedikit. Yang pertama, nak, kalau di dalam hukum Hess, ya, apabila reaksi dibalik, apa yang terjadi, nakku? Kalau reaksi dibalik, maka yang terjadi nak adalah berubah tanda. Ya, di hukum Hess, di sini juga berlaku, ya, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Cuma nanti tolong diingat ya, nakku ya. Apabila reaksinya kita kali atau reaksinya kita bagi, ini nggak ada efek, ya. Kalau di hukum Hess katanya apa? Reaksi dikali dibagi, entalpi juga dikali dibagi. Kalau di dalam menentukan potensial selnya, kalau reaksi dikali atau dibagi, maka ya nilai ya dari yang namanya potensial reduksi ataupun misalkan ada potensial oksidasi itu tidak perlu ya, tidak perlu dikali atau tidak perlu dibagi. Itu bedanya saya. Ya. Jadi kalau misalkan nanti nak reaksi ini Bapak kali 2, misalkan ini Bapak kali 2, ini nggak usah kalian kali 2. 2,37 kali 2 berarti positif 4,74, nggak perlu sayang ya. Ini misalkan kita kali 2, 0,44 kali 2 positif 0,88, nggak perlu ya. Dia hanya berlaku apabila reaksinya dibalik, reaksi dibalik maka berubah tanda. Nah sekarang perhatikan, coba kita pecahkan soal yang ada di buku kita halaman 52. Gampang kali nanti. MG 2 pos jembatan garam, Zn 2 pos Zn ini positif 1,61 volt total semua reaksinya sayangnya. Lalu yang berikutnya Zn 2 pos jembatan garam, Fe 2 pos ini jadi Fe ya anakku ya. Ini totalnya semua positif 0,32 volt. Lalu yang terakhir aku Mg ya. Mg 2 pos jembatan garam, Sn 2 pos Sn ya. Itu dia nak total selnya nak 2,23 volt. Pertanyaannya nak adalah hitunglah potensial sel standar untuk itu ada 2 ya. Yang A itu tugas saya membuktikannya, Zn 2 pos jembatan garam, Sn 2 pos, lalu di sini Sn. Yang B silahkan kau buktikan sendiri nanti tanpa mengikuti ini nggak perlu diikuti ya, ribet nih. Nah yang B ini Mg menghasilkan yang namanya Mg 2 pos jembatan garam, di sini ada Fe 2 pos menghasilkan Fe. Dah selesai. Kayak mana caranya Pak? Gampang aja nakku ya. Bu Putri rekam saya sampai ke meja. Nacal Bu Putri ya. Nah, kayak mana cara mengerjakannya Pak? Gampang sekali. Kalau kata Pak Derap, nggak enak ya kan? Ini gampang aja nak. Cuma satu catatannya, ya kau harus tahu lah buat reaksinya ini. Kalau nggak tahu ya nggak bisa juga. Ya. Ini kan reaksi oksidasi kan, ini reduksi kan. Buat aja nak. Mg peroksidasi jadi apa? Mg 2 pos ya. Lalu yang berikutnya apa nak? Zn 2 pos reduksi jadi apa? Zn. Berapa harganya? Positif 1,61 volt. Kan gampang. Apa susahnya? Ya.
Lalu yang berikutnya anakku, ya, Zn teroksidasi dia anak jadi Zn 2 pos, ya. Lalu yang berikutnya anakku, Fe 2 pos tereduksi jadi Fe. Berapa nilainya anak? Positif 0,32 volt. Kan gampang. Lalu yang terakhir anakku yuk, Mg teroksidasi dia anak jadi Mg 2 pos. Lalu nakku Sn 2 pos terreduksi jadi Sn. Berapa nilainya nak? Positif 2,23 volt. Udah kan gini doang. Bisa ya? Nah, pertanyaannya nak untuk yang apa? Zn, ya. Pertanyaannya tadi apa? Zn teroksidasi jadi Zn 2 pos. Lalu Sn 2 pos tereduksi dia jadi apa? Sn. Selesai. Berarti tugas kita ngapain sekarang? Ya, membuat ini seperti hukum Hess, mengarahkan rangkaian reaksi menjadi apa yang diminta. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita lihat ya anakku ya. Kita lihat, ini ada Zn ya. Ini ada Zn, lalu di sini ada yang namanya si Sn. Ya nakku ya. Berarti nanti nakku kita cukup pakai data yang pertama ya, sama kita pakai data yang kedua. Sorry, yang ketiga saya. Kenapa Pak? Karena di sini ada Zn, di sini ada Sn. Setuju ya? Berarti untuk menjawab enak kita pakai data 1 dan data 3. Untuk yang B kau cari sendirilah. Ya. Berarti nanti nak data 1 dan data 3 kita ambil Zn-nya ya nakku ya. Ini kan dia nak yang tidak bermuatan di sebelah kiri. Di sini dia yang tidak bermuatan di sebelah kanan. Kau balikkan lah saya. Bisa ya? Di sini nak Sn2 positif yang bermuatan sudah sama-sama di kiri. Ya udah ini tetap saya. Habis perkara. Kau balikkan ini nakku yuk, balikkan. Maka jadi apa dia? Mg 2 pos tambah Zn berubah jadi apa nak? Mg tambah Zn 2 pos. Kau balikkan. Positif jadi negatif. Setuju ya? Lalu yang berikutnya nak, data yang ketiga tetap ya. Berarti nanti nakku di sini Mg tambah Sn 2 pos menghasilkan Mg 2 pos tambah Sn. Tetap ya sayangnya. Berarti positif 2,23 volt. Rangkaian dijumlahkan. Ada yang bisa kita coret? Ada. Coret. Ada lagi? Ada. Coret. Ada lagi? Enggak ada. Ya nanti ya. Maka nanti tinggallah yang mau dicari ya sayangnya. Zn tambah Sn 2 pos menghasilkan Zn 2 pos tambahkan dengan Sn. Sudah sesuai dengan yang mau dicari. Gampang ya kimia ini ya, nggak ada susahnya. Enak ya. Positif 1,61, positif 2,23 dikurang 1,61. Bapak nggak ada kalkulator nanti ya. Kita manual aja ya. Kurang 1,61, 3 kurang 1 2, 12 kurang 6 6, 1 kurang 1 0. Berarti positif 0,62 volt di sisi. Sama jawabannya? Harusnya sama ya nanti. Betul sekali ya anaknya. Sama ya. Positif 0,62 volt. Tapi cara buku kita ribet. Oke lah, ya anak ya. Sampai di sini dulu. Silakan ditonton video-video yang Bapak sudah buat. Mudah-mudahan paham. Selamat pagi semuanya.